Shalom, selamat pagi, listener, sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Menaklukkan Kekecewaan yang diambil dari Kitab Matius pasal 11 ayat 6. Firman Allah berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan ingin memberkati kita dengan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Tetapi sebaliknya, iblis sangat ingin melihat kita hancur dan keluar dari rancangan Tuhan. Salah satu hal yang iblis senang ketika kita kecewa, sebab ketika seorang kecewa, dia cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Kecewa bukanlah keadaan, melainkan reaksi kita terhadap keadaan yang terjadi, tidak seperti yang kita harapkan. Dan biasanya, orang-orang yang kecewa hidupnya jadi patah semangat, putus asa, kepahitan, dendam, dan stres, sehingga akibatnya membawa pada masa depan yang suram dan hidup semakin jauh dari Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berarti ketika kita mengalami kekecewaan, jangan menolak atau mengabaikan Yesus dan melakukan hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, kita akan sengsara jika kita kecewa dan mengabaikan Yesus. Jangan menolak Tuhan. Berarti yang pertama, datang pada Yesus. Dia mampu menyembuhkan setiap hati yang terluka, sebab Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percayalah, setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Yang kedua, milikilah iman yang teguh dan pada janji-janji Allah yang membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Yusuf pernah dikecewakan oleh kakak-kakaknya, tetapi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Berarti Yusuf mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seandainya Yusuf kecewa dan putus asa, dia tidak akan menjadi perdana menteri dan menyelamatkan bangsanya Israel dari kelaparan. Berarti orang yang beriman ketika dia dikecewakan, dia selalu memikirkan pikiran yang positif. Yang ketiga, milikilah hubungan yang sebaik dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Daniel, meskipun dia dikecewakan oleh rekan-rekannya, para pejabat tinggi dan wakil raja yang menjebloskan dia ke gua singa, tetapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, sehingga ia mendapat pembelaan dari Tuhan. Artinya, meskipun orang lain merancangkan yang jahat, Tuhan pasti membela dan memberi pertolongan. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.